saya mau tanya, orang yang berdosa tidak bisa masuk surga. Kita orang Kristen sudah ditebus dosa, tetapi masih buat dosa. Itu matinya masuk mana, Pak? Mengingat orang yang tahu berbuat baik tapi tidak diperbuat sudah dosa. Orang buat baik kalau tidak percaya Yesus, tetap tidak bisa selamat. Orang yang percaya Yesus masih berbuat dosa. Apakah dia tetap selamat? Nah ini yang tadi, masih itu berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi ya. Kita seringkali kita sudah percaya Yesus pun, tapi kita sering tidak setia. Tapi tadi sudah saya jelaskan dan saya kira ayat tadi cukup bagus. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dan saya juga sudah singgung ya, bahwa memang pada waktu Yesus mati di kayu salib, dia menebus kita orang berdosa ini bukan hanya menghapus dosa kita atau menebus dosa kita yang lalu saja atau sekarang saja, tapi bahkan semua dosa. Ya, tadi saya sudah menyebutkan 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Jadi ada kata segala. Ada ayat lain lagi adalah Roma pasal 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Kenapa tidak ada penghukuman? Karena seluruh penghukuman kita itu kan sudah ditanggung oleh Kristus. Ya. Nah, tapi sekali lagi itu bukan rekomendasi untuk berbuat dosa. Saya membacakan satu ayat yang penting, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Kamu jangan berbuat dosa. Jadi ini tidak ada larangan berbuat dosa ya. Tapi ayat itu berkata selanjutnya, namun jika seorang berbuat dosa, kamu jangan berbuat dosa. Namun jika berbuat dosa artinya kita memang tidak boleh berdosa, tapi kita bisa jatuh. Namun jika seorang berbuat dosa, gimana? Nah, Yohanes bilang, ingat, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Jadi dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, termasuk dosa-dosa kita yang kita buat setelah kita percaya itu. Ya. Nah, jadi memang dosa bisa mendatangkan hajaran Tuhan. Ya. Tapi dihukum tidak. Hukum sudah ditanggung Yesus. Kita dihajar. Ya, Wahyu 3:19. Ya, kita dihajar oleh Tuhan. Tuhan juga bisa mengganggu relasi dengan Tuhan. Damai sejahtera juga bisa hilang. Tapi menghilangkan keselamatan kita tidak bisa. Karena seluruh dosa itu telah dibayar. Jadi kalau saudara tanya, kalau kita orang yang sudah ditebus tapi masih berdosa bagaimana? Apakah kita mati masuk surga? Tetap masuk surga. Ya, tetap masuk surga. Nah, karena keselamatan kita bukan bergantung daripada seberapa kita setia atau taat, tapi karena seberapa besar anugerah Allah kepada kita dan seberapa besar kesetiaan Allah kepada kita. Ya. Ya. Tapi Bapak Pendeta, saya ingin bertanya dari pertanyaan tadi, ada orang-orang tertentu yang beranggapan bahwa Allah menjadi tidak kasih. Ada orang yang berbuat baik tapi dia tidak percaya Yesus lalu dia dilemparkan ke neraka. Apa Allah setega itu tidak punya kasih sehingga orang yang selama hidupnya berbuat baik tapi harus di neraka? Ada orang yang berpikir seperti itu. Orang berbuat baik bisa selamat asal buat baik sempurna. Kalau ada dosa satu harus masuk neraka. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa ialah maut. Jadi syarat masuk neraka itu dosa satu. Kalau ditanya, apakah Allah tidak kasih? Loh, bukankah karena dia mengasihi, makanya sudah berikan Kristus. Sudah berikan Kristus, mati lagi dengan sengsara. Setelah itu kamu tinggal percaya saja tidak mau. Bukan Allah tidak kasih, kamu yang tidak mau menerima kasih Allah. Dan berpikir bahwa kamu bisa selamat dengan kekuatan kamu sendiri. Jadi yang salah siapa? Ya, yang sebenarnya persoalan pada siapa? Pada Allah yang tidak mengasihi atau pada kita yang mengabaikan kasih Allah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anaknya. Supaya siapa yang percaya tidak binasa. Lah kamu tidak mau percaya. Lalu kamu bilang Allah tidak mengasihi. Bukan Allah tidak mengasihi, Allah sudah mengasihi. Hanya kamu yang tidak mau terima kasih Allah. Ya.
Kalau kamu sudah tidak terima kasih Allah, kamu harusnya dihukum. Karena kamu orang berdosa. Allah sudah mengasihi kamu dengan kasih Kristus. Ayo sekarang tinggal percaya. Masih tidak percaya juga. Berarti kamu sudah layak dihukum. Menolak kasih Allah, lebih layak kamu dihukum memang.